Bapak Ibu Saudara, kita tetap menghormati Tuhan. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudara semua, selamat datang di gereja Every Nation Kelapa Gading. Baik, pagi ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan seri The Cross ya. Sebelum itu bagi yang heritage remaja, silakan bisa ke ruang heritage ya. Bagi yang usia sudah di atas heritage tetap di sini ya. Oke. Baik, mari kita masuk ke dalam minggu ketiga dari seri The Cross. Minggu pertama ada yang ingat kita membahas siapa? Nikodemus ya. Minggu kedua kemarin, minggu lalu the crowd ya, orang banyak ya. Nah, pada hari ini mari kita melihat satu tokoh lagi yang memang ini jarang kita bicarakan, jarang mungkin dikhotbahkan, yaitu siapa? Simon dari Kirene ya. Kadang kita terlewat ini ya, membaca satu ayat ini, kadang ini terlewat ya. Nah, pagi ini kita hanya bahas satu ayat ini saja, yaitu dari Matius 27 ayat 32. Kita akan membaca sama-sama. Saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri untuk kita menghormati Tuhan dan kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami serahkan ibadah kami di dalam pimpinan Roh Kudus. Kami minta Roh Kudus menerangkan, mencerahkan pikiran dan hati kami untuk kami mengerti firman Tuhan ini, dan bukan hanya mengerti, tapi kami melakukan firman Tuhan dengan setia di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Simon dari Kirene, Simon of Cyrene ya, dari Kirene. Nah, ditulis ini mengenai Simon ya, ditulis di dalam 3 kitab, yaitu ada di Matius, ada 3 Injil ya, ada di Matius, lalu ada juga di Markus ya. Pada waktu itu lewat seorang bernama Simon dari atau orang Kirene. Nah, untuk di Injil Markus ini ada keterangan tambahan, yaitu apa? Ayah dari Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa. Nah, sama ya, dipaksa untuk memikul salib Yesus. Matius dan Markus menceritakan, menerangkan hal yang sama. Mereka Simon ini dipaksa ya. Kemudian ada lagi di Lukas. Ya, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan. Nah, kalau Lukas memakai kata-kata menahan, ya ditangkap gitu. Kemudian orang itu bernama Simon dari Kirene. Kemudian ia diminta, prajurit Romawi meletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Nah, jadi ada 3 Injil yang berbeda menceritakan peristiwa yang sama. Ya, ini tidak ada di Injil Yohanes ya. Nah, sekarang kita mau lihat Kirene. Bapak Ibu Saudara, Kirene itu di mana? Kirene ini ada di wilayah Afrika Utara. Maaf, nggak kelihatan ya. Semoga yang di sebelah sana kelihatan. Ini Kirene. Sekarang ini ada di negara Libya, Kirene ini. Ya, nama kota sekarang ya agak sulit lafalnya, saya juga lupa. Jadi ini cukup jauh dari Kirene ke di sini, ke Yerusalem ya, di sini ya, Yerusalem. Jadi rupanya Simon ini sedang dalam perjalanan luar negeri gitu ya, di Yerusalem, dan dia dikatakan dari luar kota. Mungkin dia sudah keliling beberapa kota di luar Yerusalem. Jadi ini orang luar negeri ya, yang datang ke Yudea pada saat itu. Nah, itulah Kirene. Kirene ini kota yang kurang lebih penduduknya 5.000 orang ya, Kirene. Ini adalah kota pelabuhan, dan
Berarti di situ pusat perdagangan. Diperkirakan banyak diaspora Yahudi di kota Kirene karena perdagangan. Ya, ini kan di wilayah ini wilayah perdagangan ramai sekali nih ya, di laut ini Mediterania ini. Ya, ini kawasan perdagangan. Nah, jadi ya diperkirakan dari nenek moyangnya ini memang Simon ini ada keturunan Yahudi, atau ada tafsir lain mengatakan dia berkulit hitam gitu ya. Kita nggak terlalu mendalami di situ, tapi intinya Simon ini bukan penduduk Yerusalem, begitu perlu diperhatikan. Simon bukan penduduk Yerusalem, ya dia orang luar negeri. Nah, jadi apa yang kita mau bahas sekarang? Sewaktu Yesus dari penghukuman diadili di Pilatus dan imam-imam ya semua, dan sudah putus, sudah ada keputusan, maksudnya keputusan bahwa Yesus disalib, kemudian telah melewati eksekusi, dicambuk, ya dipukul, dihina dan lain sebagainya. Tibalah waktunya Yesus harus membawa salib. Nah, jadi ada tradisi Roma, bagi yang dihukum salib, dia harus bawa salibnya sendiri. Ya, bawa salibnya sendiri. Jadi Yesus membawa salibnya itu dengan berbagai hukuman sebelumnya dia alami. Ya, jadi ada beberapa tafsir salib ini. Ya, saya coba pelajari. Salib yang dipikul oleh Yesus ini ada dua kemungkinan para teolognya. Ada yang mengatakan salib utuh, ya seperti ini. Nah, ini diperkirakan berat aslinya salib ini itu sekitar 130 kilo, ya, atau 300 pound, 130 kilogram, ya 130 kilogram. Tapi ada beberapa tafsir lain hanya bar palang horizontalnya saja, itu pun kurang lebih beratnya sekitar 40 sampai 50 kilogram. Nah, kita bisa bayangkan beratnya ya. Siapa yang pernah ngangkut karung beras di sini? Satu karung berat 50 kilo, pernah ya? Kuat nggak? Saya nggak kuat. Kira-kira ini baru palang ininya aja, ya, horizontal. Nah, kalau semuanya itu bisa dibayangkan betapa beratnya ya, 130 kilogram, gitu. Waktu renovasi rumah saya beli semen 50 kilo dari toko bangunan, itu nggak sanggup saya ngangkatnya, berat juga ya, ngangkat semen 50 kilo gitu. Nah, jadi saudara, apa yang terjadi? Kita coba sekarang, saya mengajak saudara time travel nih, ya, ya masuk ke 2000 tahun yang lalu. Saudara hadir di situ waktu Yesus bawa salib ini. Bagaimana yang saudara bayangkan? Yesus setelah dia dipukul, berapa kali dicambuk? 39 kali dia dicambuk. Cambuknya juga bukan sapu lidi, saudara. Cambuknya itu dari kulit, dari duri, dan bergerigi, dan kalau sekali dicambuk, cekrek, itu nancep di daging. Begitu cambuknya ditarik, dagingnya ini terkelupas. Dan itu bukan sekali. Sekali dicabut gitu, terkelupas dagingnya, dan itu 39 kali. Bayangkan badannya ini, saudara, kayak daging cincang yang mau dimasak, itu kayak gimana rasanya, itu badannya habis semua. Ya. Terus kemudian diberikan mahkota duri, kemudian belum dipukul, dia ditonjok, ditampar ya oleh imam-imam, ditendang mungkin oleh tentara Roma, dan kondisi Yesus sangat lemah. Sangat lemah kondisinya. Jangankan lemah ya, dalam keadaan bugar saja mau ngangkat salib itu perlu perjuangan ekstra. Yesus dalam kondisi sangat lemah secara fisik, menanggung salib itu dengan berat, beban katakanlah, palang barnya saja 50 kg mesti dipikul. Dan saudara, yang terjadi kenyataan adalah Yesus terjatuh dan tidak kuat lagi mengangkat palang itu, sehingga pasukan Roma berinisiatif. Apa yang dia lakukan pasukan Roma?
dilihat orang sekeliling, dan dari situ dilihatlah Simon. Ini ada orang satu namanya Simon. Ditangkaplah Simon, ditariklah dia, dipaksa ditaruh palang yang harus Yesus pikul itu ditaruh di atas bahunya Simon dikatakan. Ya. Dan kemudian Simon dipaksa untuk berjalan mengikut Yesus, tadi Lukas dikatakan. Dalam terjemahan ESV-nya behind. Ya, Simon berjalan di belakang Yesus dengan sambil memikul. Nah, saudara, cerita ini memang agak sulit saya ceritakan karena nggak hadir saya waktu peristiwa itu, ya kan? Saya percaya saudara juga nggak hadir waktu peristiwa itu. Tapi kira-kira dari catatan ini kita bisa sedikit ada gambaran betapa kritisnya kondisi pada saat itu, betapa memilukannya keadaan Yesus pada saat itu yang tidak bisa melanjutkan perjalanan memikul salib sampai di Bukit Golgota, sampai harus dipindahkan ke Simon dari Kirene. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, sewaktu kita mendengar cerita ini ceritanya rasuan beneran atau enggak sih? Gitu. Ini bener nggak di Alkitab begitu ceritanya? Atau dalam arti, betulkah Simon yang memikul itu bukan Yesus yang memikul? Kalau iya betul Simon yang memikul bukan Yesus yang memikul salibnya, pertanyaan berikutnya, apakah Yesus nggak sanggup bawa salibnya sampai ke bukit itu dalam hitungan, saya teliti lagi, jarak dari spot itu, ketika Yesus terjatuh tidak bisa melanjutkan, sampai ke bukit ke tempat tengkorak, itu masih 1,2 kilometer lagi. Masih cukup panjang perjalanannya. Apakah Yesus nggak sanggup memikul salibnya itu sampai ke tempat tengkorak? Kenyataannya, iya. Tidak mampu secara fisik. Sehingga harus dipindahkan ke Simon. Pertanyaan berikutnya ketiga, kenapa Simon? Kelihatannya waktu itu kebetulan kelihatannya, ya. Bagi tentara Romawi kan tidak tahu nubuatan kitab Yesaya. Pokoknya dia tahu ini orang jahat yang memang harus dihukum. Jadi bagi tentara Romawi, bisa saya bayangkan sepertinya begini, siapa aja yang ada di situ yang kelihatan badannya tinggi, badannya kekar kayak Pak Ivan begini mungkin gitu kan ya. Jadi dipilih, ayo sini. Itulah yang dipaksa untuk dipakaikan. Nah, jadi apakah peristiwa ini kebetulan juga buat Simon? Apakah bagi Simon ini sesuatu yang random, yang kebetulan? Karena memang Simon ini memang orang biasa-biasa. Dia bukan tokoh agama, dia bukan siapa-siapa juga. Pedagang biasa. Ya, orang yang lagi traveling dari luar negeri, datang di kota itu, lagi ngeliat keramaian, ada apa nih? Dia mengamat-ngamati, ini ada keributan apa, peristiwa apa? Ini kan mau mendekati hari Paskah, gitu kan. Jadi mungkin dia datang untuk merayakan Paskah ke Yerusalem, dan dia datang melihat kerumunan orang, lalu dia sampai dekat kerumunan itu, tiba-tiba dia ditarik, gitu. Kok saya? Dia nggak bisa ngelak juga, gitu. Akhirnya Simon lah yang dipilih, yang dia ditangkap, gitu. Mungkin di dalam hati Simon, kok saya? Siapa saya, gitu kan? Kenapa saya? Gitu. Jadi akhirnya dia nggak bisa mikir juga karena sudah dipaksa, ya kan? Ditaruh dan dia pikul itu. Berjalan 1,2 kilo kira-kira dari sini sampai MKG mungkin ya. Bisa kebayang nggak kira-kira ya? Saudara bayangkan bawa kantong semen dari sini sampai MKG lah ya kira-kira ya. Gimana itu? Sampai di jalan. Gitu. Kira-kira kan Simon gitu. Apalagi Yesus yang sudah barusan saja dicambuk dan lain sebagainya. Sewaktu saya merenungkan baik-baik firman Tuhan ini, kami diskusi juga di ruang pastoral, ada Pak Ivan juga bersama-sama. Lalu kita renungkan, Bapak Ibu Saudara, setelah saya merenungkan ini, saya percaya apa yang ditulis ini bukan suatu kebetulan. Nanti kita akan lebih dalam lagi. Apa yang tertulis di sini, sampai Matius menulis, Markus menulis, Lukas menulis, ini bukan peristiwa yang kebetulan dicatat orang yang bernama Simon. Dan dicatat,
Yesus tidak melanjutkan memikul salib itu. Ada sesuatu di situ yang Tuhan mau kasih tahu kepada kita. Dan apakah itu sesuatu itu? Saudara, saya percaya Tuhan mau menyampaikan sesuatu, yaitu apa saudara? Bahwa Yesus itu benar-benar manusia. Betul saudara? Dia Tuhan, yes, dibuktikan dari peristiwa kelahirannya. Dan untuk peristiwa sampai ke kayu salib ini, Tuhan mau kasih tahu kepada kita, Yesus menanggungnya sungguh-sungguh sebagai manusia yang sejati, yang 100%, yang memang gak sanggup memikul berpuluh-puluh kilo itu setelah peristiwa pemukulan, pencambukan, penganiayaan yang dia alami. Harus memikul lagi, itu pasti nggak bisa secara manusia. Itu sudah sampai batas limit manusia. Dan Tuhan biarkan, Tuhan sediakan itu terjadi supaya kita manusia memahami sesungguhnya, yes, Yesus ini manusia. Kalau Yesus tidak merendahkan hati, seandai-andainya aja ini ya, dia tidak merendahkan hati dan dia bisa nggak dia mungkin pikiran saya, dia keluarkan senjata pamungkasnya gitu, atau tenaga ekstranya, atau terus tiba-tiba dia bikin formasi tertentu sehingga dia berubah gitu ya, muncullah keilahiannya dia, lalu yes gitu kan. Tapi Yesus tidak ambil kesempatan itu. Yesus tidak berubah wujud waktu itu. Begitu. Yesus tetap merendahkan hati dan terjatuh sebagai manusia. Ini membuktikan apa, saudara? Yang berikutnya, ini membuktikan Yesus sungguh-sungguh merasakan sakit sebagai manusia. Jadi kita nggak bisa pikir, mentang-mentang dia Tuhan, pasti dia nggak rasain sakit. Itu ya dia Tuhan, dicambuk 39 kali ya nggak sakit lah. Saudara, pikiran itu salah ternyata. Ternyata dia sungguh-sungguh kesakitan. Yesus sungguh-sungguh mengeluarkan darah yang sama, darahnya bukan biru, merah warnanya sama kayak kita. Dan dia juga nggak sanggup, sama kayak kita juga. Terjatuh juga ketika memikul salib yang begitu berat, dianiaya dan sebagainya. Artinya, saudara, Yesus mau kasih tahu kepada kita, Raswan, saya juga sakit. Saya juga merasakan sakit yang sama. Saya merasakan penderitaan yang sama. Jadi ini yang Tuhan mau sampaikan, saudara. Dari satu ayat ini, Tuhan bercerita banyak untuk kita. Dia menunjukkan siapa Yesus itu. Dalam keadaan sebagai manusia, ia menyerahkan diri, mati di kayu salib. Dalam keadaan sebagai manusia, seperti kita. Amin saudara. Yesus ikut merasakan. Yesus menerima, menanggung kesakitan itu. Peristiwa salib dipindahkan ke Simon. Bukan berarti Yesus tidak jadi carry the cross atau mati di kayu salib. Memang badannya secara fisik sebagai manusia tidak memungkinkan Yesus membawa sampai ke kayu salib. Sebagai manusia ya, sebagai badannya yang membuktikan siksaannya itu berat sekali Bapak Ibu Saudara. Siksaan yang dialami itu sangat-sangat kejam, sangat-sangat berat dan sangat-sangat tidak manusiawi. Ya hancur badannya. Nubuat Yesaya mengatakan bahkan tampaknya tidak seperti manusia lagi. Mukanya habis, hancur, badannya hancur. Bagaimana lagi mau bawa salib yang begitu berat sampai Simon terlibat. Kembali kepada Simon. Ya. Kira-kira ya gini, ini kira-kira. Dia harus menanggung, membawa yang tidak dibawa oleh Yesus, dibawa oleh Simon. Ini pasti ada makna tersendiri untuk Simon secara pribadi. Dan nanti kita akan belajar, ini ternyata juga untuk kita. Simon dipaksa memikul salib. Dipaksa memikul salib. Nah, kita coba renungkan ya.
Jadi maksud saya, jadi kalau kita baca ini, saya melihat ini Simon juga bukan jagoan yang sok mau jadi pahlawan gitu. Saya saja, saya kuat, ya saya yang bawa pikul salib itu. Enggak juga, gitu. Ini Simon dicomot begitu aja, gitu kan. Dan dia dipaksa untuk bawa salib itu. Jadi, saudara, posisi Simon saat itu, dia juga sebagai victim. Sama seperti Yesus. Yesus juga victim, korban, ya, korban dari tuntutan. Dan Simon juga victim, Simon juga korban. Ya, orang yang polos-polos yang nggak tahu apa-apa, ya, ditangkap, dipaksa, dan dia sebagai victim. Ini artinya apa? Dia korban, dia berkorban, dia ikut menderita, ya, dia ikut memikul salib, ya, dia ditangkap, dia dipaksa, didesak, ya, dikasih beban, ya, dia menjadi korban. Ya, ada simbol pengorbanan di situ. Simon turut bersama-sama dengan Yesus menanggung, bersama-sama berkorban dan menderita di dalam perjalanan itu. Yesus sebelumnya juga pernah mengatakan, ya, di Lukas 9 ayat 23, Yesus berkata kepada semua murid-murid, jika seorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jadi saudara, memang peristiwa Simon ini bukan peristiwa yang kebetulan. Memang Tuhan sudah rancang akan ada yang bernama Simon yang dipilih Tuhan untuk memikul salib. Karena itu yang Yesus katakan juga. Jika engkau mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ia harus memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi dua syarat ini Bapak Ibu Saudara. Tidak sama dengan yang minggu lalu para orang banyak mengikut, the crowd following, mengikut Yesus, tapi kemudian ia mengundurkan diri. Jadi mengikut saja tidak cukup. Mengikut Yesus dan memikul salib, dua hal ini saudara. Mengikut Yesus dan memikul salib, yaitu menyangkal diri, maka dia adalah murid Yesus. Sama dengan di Lukas 14 ayat 27, siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi saudara, dua hal ini yang kita belajar pada pagi hari ini. Peristiwa Simon dari Kirene ini bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara. Memang Tuhan izinkan dan sudah rancang itu terjadi. Untuk menunjukkan kepada kita, beginilah mengikut Yesus. Memikul salib atau menyangkal diri dan mengikut Yesus. Jadi apa itu menyangkal diri? Apa itu memikul salib yang Tuhan maksud? Apa itu yang Simon pertontonkan sebagai simbolik memikul salib Yesus itu? Ya, yaitu menyangkal daging. Ya, menyangkal keinginan mata kita, menyangkal daging kita, dan menyangkal membuang keangkuhan hidup kita. Jadi ada tiga hal ini. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itu yang kita sangkal setiap hari. Saudara, mengikut Yesus, ya, adalah membuang setiap keinginan daging kita. Mengikut Yesus adalah menyingkirkan setiap keinginan dosa kita. Mengikut Yesus adalah menanggalkan semua beban lama kita. Seperti kita nyanyikan lagi, kita tidak mau lagi hidup di dalam dosa lagi. Itulah mengikut Yesus. Menyangkal diri artinya membuang setiap manusia lama kita. Meninggalkan setiap keinginan dosa kita. Meninggalkan setiap keinginan duniawi kita. Dan mengikutlah Yesus tanpa beban dosa masa lalu. Amin saudara. Tapi bagaimana kita masih hidup di dunia ini? Yes, saya pun masih. Jadi firman Tuhan ini makanya Tuhan katakan,
Pikulah setiap hari. Amin saudara. Bukan setahun sekali waktu Natal atau Paskah. Tapi Tuhan katakan, pikulah setiap hari. Katakan bersama saya, setiap hari. Setiap hari. Ya berarti setiap hari kita ingat Simon dari Kirene memikul salib itu. Kita ingat juga saya pun harus memikul salib saya itu setiap hari. Artinya semua area dosa dalam kehidupan kita, itu kita harus salibkan setiap hari. Kita harus sangkal setiap hari. Tinggalkan setiap hari. Amin saudara. Segala beban, perselisihan, sakit hati, emosi, luka, beban keinginan dosa terhadap hal-hal yang keduniawian, imoralitas, atau ilah-ilah lain dalam kehidupan kita. Setiap hari kita ingat, ini harus saya singkirkan. Ini harus saya sangkal tiap hari. Segala keinginan dosa. Ya, itu kita buang dalam kehidupan kita. Nah itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui peristiwa Simon ini. Saudara, ada banyak area dalam kehidupan kita ini yang harus kita singkirkan. Yang harus kita buang. Segala keinginan tubuh duniawi kita. Mari kita lihat kepada salib. Ketika kita melihat salib, ingat, menyangkal diri, memikul salib. Itulah mengikut Yesus. Amin saudara. Bukan berarti saya nggak ada masalah dalam hidup saya. Saya juga pun banyak masalah. Ya menjelang Natal saja kemarin, terus terang saudara, saya berselisih paham sama Sharon, sama istri saya. Ini di Jogja, kita lagi liburan. Lagi liburan berselisih paham, saudara, gimana ya? Jadi berantem kita di Jalan Malioboro. Karena kita berbeda pendapat. Aduh, besok Natal kita tuh, besok saya mau khotbah. Kita selesaiin dulu. Jadi sampai malam kita selesaikan perselisihan kita. Di dalam menyelesaikan itu ada salib yang saya mesti sangkal juga. Ya, ada keinginan daging dan emosi yang saya harus salibkan dalam diri saya. Nggak bisa egois dalam hidup saya. Ya itu saya akui, ternyata saya egois gitu ya. Jadi saya belajar untuk saya menyalibkan, menyangkal segala emosi amarah saya. Ya, itu pribadi saya ya, yang saya alami setiap hari. Berarti menunjukkan kita ini belum sempurna, saudara. Saya belum sempurna. Ya, saudara juga belum sempurna. Kita masih sama-sama berpotensi bikin salah satu dengan yang lain. Oleh karena itu, saudara, mari kita menyalibkan diri. Menyangkal diri. Ya, nggak bisa semua apa maunya kita harus diturutin. Nggak, pokoknya saya maunya ini. Ya, itu ada part kita harus menyangkal juga. Yang nggak bisa semua diturutin maunya kita. Kita turutin maunya siapa? Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, Lukas tadi, Simon diberikan balok salib itu dan dikatakan berjalan di belakang Yesus atau mengikuti Yesus. Yesus berjalan di depan. Itu yang Simon lakukan. Berjalan mengikuti Yesus sampai ke tempat tengkorak itu atau bukit Golgota. Itu yang Simon lakukan. Pelajaran apa yang kita bisa dapat dari sini, saudara? Mengikut Yesus artinya Yesus di depan, kita di belakang. Amin saudara. Berapa banyak di antara kita yang pikirannya kebalik. Saya di depan, Yesus di belakang. Nanti kalau saya kefefet, ya bahasa Sundanya kefefet gitu ya. Saudara tahu kefefet, kepepet ya. Nanti kalau saya sudah kepepet, saya butuh pertolongan. Baru saya panggil Yesus, come, sini dong. Saya ada masalah nih. Baru kita libatkan Yesus. Saudara, mengikut Yesus, Yesus di depan. Bukan Yesus yang ikut saudara. Tapi siapa yang ikut? Saudara yang ikut Yesus, ya. Jadi pemimpinnya siapa, saudara? Pemimpinnya Yesus yang di depan. Itulah yang Simon lakukan. Dia berjalan, ya, mengikut Yesus. Yesus ke kanan, Simon ke kanan. Yesus ke kiri, Simon ke kiri. Yesus lurus, Simon lurus. Iya kan, begitu mengikut kan? Kemana Yesus jalan, itu Simon ikuti. Mungkin juga ya, Simon juga nggak tahu ini mau kemana ini.
mau kemana ini ya, gitu. Mungkin dia nggak tahu, atau dia tahu lah ya. Tapi kan Yesus lewat mana juga nggak tahu. Atau berapa jauh lagi, karena dia ini kan bukan orang Yerusalem. Dia ini orang mana, saudara? Orang dari Kirene. Seberapa jauh dia harus jalan, mungkin dia nggak tahu gitu. Apakah dia komplain dalam perjalanan, aduh jauh banget sih Yesus, saya udah nggak kuat ini, gitu. Simon bilang gitu, mungkin nggak ada dalam catatan. Simon nggak mengeluh, gitu. Sampai berapa lama lagi, seberapa jauh, gitu. Tunggu Yesus, tunggulah, kamu nggak ngerti apa yang aku alami, sakit ini, berat ini, gitu kan. Simon nggak bilang begitu. Simon berjalan di belakang, mengikuti Yesus sampai ke Bukit Tengkorak, ke tempat Golgota. Artinya Simon menundukkan diri kepada Yesus. Simon ikut terus kemana Yesus pergi. Lukas 23 ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu mereka meletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Bukankah ini sama dengan ayat yang tadi yang Yesus katakan, kalau engkau mau jadi muridku, pikullah salibmu dan ikutlah aku. Dan terjadilah terhadap Simon. Memikul salibnya betulan dan mengikut Yesus. Yang terakhir saudara, Simon dan keluarganya mengalami transformasi. Dari orang asing yang tidak rohani, yang tidak kenal, yang juga mungkin gak ikut pengajaran Yesus, dan gak lihat mujizat-mujizatnya, random orang dari luar negeri, dari Kirene yang gak tahu apa-apa, orang-orang biasa, tapi bertemu dengan Yesus dan langsung memikul salib. Spesial di mata Tuhan? Yes, spesial di mata Tuhan. Tapi sebenarnya ini orang biasa-biasa saja. Ya, bukan siapa-siapa. Tapi ketika berjumpa dengan salib, ketika ia menjadi murid memikul salib dan mengikut Yesus, Simon mengalami transformasi dalam kehidupannya. Dari orang yang biasa-biasa yang mengamat-ngamati salib, ada apa ini? Dari orang yang mengamat-ngamati, dan sampai ia menjadi murid Yesus di kemudian hari. Dan saudara, ada catatan historical, ya, cerita-cerita rakyat lah gitu ya. Ada catatan cerita-cerita ini tidak ada dalam Alkitab. Menurut tradisi Yahudi, Simon ini tercatat meninggal karena martir di tahun-tahun 100-an ketika dia sudah tua. Dan yang pasti ada catatan lagi saudara, dari Markus tadi, ya, Markus ini ya, 15 ayat 21. Pada waktu lewat seorang bernama Simon, orang Kirene. Nah, ini saudara, ada catatan tambahan di sini. Ayah dari Alexander dan Rufus. Siapa yang kalau punya anak mau dikasih nama Rufus? Nggak ada ya. Rufus yang baru datang dari luar kota. Kenapa ada Alexander dan Rufus di sini? Jadi Markus ini murid, ya, keponakannya Barnabas, dia bukan termasuk dalam 12 murid Yesus. Diperkirakan waktu menulis ini, Markus menulis ini waktu dia tulis untuk orang-orang Yahudi, ya. Dan dia tulis itu di Roma. Dan Markus diperkirakan kenal yang namanya Alexander dan Rufus ini. Berarti Rufus dan Alexander ini dikenal oleh gereja di Roma. Dikenal oleh gereja di Roma. Dan Rufus ini di mana ayatnya? Tunggu ya. Saya tadi kelewat, sorry ya. Tadi yang 3 ya. Nah, Paulus juga menulis Roma 16 ayat 13. Di surat Paulus ditutup. Surat Paulus ini ditutup dengan perkataan ini. Salam kepada Rufus, orang-orang pilihan Tuhan, dan salam kepada ibunya, karena bagiku ia juga adalah ibuku.
Jadi Paulus juga kenal yang namanya Rufus ini. Ya, walaupun tidak ada konfirmasi resmi ya apakah ini Rufus yang sama, tapi saya percaya ini Rufus yang sama karena kecocokan tadi. Rufus yang ada di Roma, Markus mengenal, dan jemaat di Roma mengenal siapa Rufus, dan Paulus pun mengenal siapa Rufus, bahkan ibunya, keluarganya dikenal. Artinya Rufus ini murid Yesus. Murid Yesus. Ya, dan kemudian di Kisah Para Rasul, tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang berbahasa Yunani dan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, apa yang saya mau coba sampaikan di sini? Salib selain mentransform Simon, itu juga ternyata mengubah semua keluarganya Simon. Istri dan anak-anaknya pun menyembah Yesus Kristus Tuhan. Menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan mereka ada di gereja Simon dan anak-anak, istri dan keturunannya. Dan bahkan satu kota orang dari Kirene, yang sebelumnya kota perdagangan yang tidak dikenal, kemudian di Kisah Para Rasul, orang-orang Kirene ternyata pergi misi ke Antioquia dan mereka memberitakan Injil di Antioquia. Orang-orang dari mana? Siprus dan Kirene. Saudara, salib mengubah Simon dari orang biasa menjadi murid Yesus. Dan bukan hanya merubah Simon, merubah istrinya dari orang biasa menjadi murid Yesus. Dan merubah anak-anak Simon dari orang biasa menjadi murid Yesus. Dan merubah satu kota, Kirene, dari orang biasa menjadi murid Yesus. Dan bahkan dari mereka lahir misionaris-misionaris di kemudian hari. Saudara, cerita Simon bukan kebetulan. Tapi Tuhan punya rencana besar atas hidup Simon, istri, dan anak-anaknya. Satu orang diselamatkan, satu keluarga diselamatkan semua. Dan bukan hanya satu keluarga, satu kota diselamatkan Tuhan. Men, mari kita tundukkan kepala. Pada siang hari ini, saya memberikan satu pertanyaan renungan kepada saudara. Apakah saudara mau seperti Simon, dari orang biasa yang hanya sekedar pengamat, tapi menjadi murid Yesus yang setia, yang telah berjumpa dengan salib Kristus, yang telah memikul salib Kristus. Pagi ini, saudara, mari kita renungkan. Apa area dalam hidup saudara yang saudara mau bawa kepada salib Kristus? Mari kita ambil waktu untuk teduh sejenak, saudara. Mari kita tidak terburu-buru dalam ibadah ini. Mari kita renungkan. Mungkin saudara ada dalam posisi seperti Simon. Ada area-area tertentu yang saudara perlu salibkan dalam hidupmu. Saya juga. Banyak area dalam hidup saya yang harus saya salibkan. Jika itu kita, saudara, mari kita seperti Simon. Ambil salib itu dan pikul. Yaitu menyangkal, bersedia kehilangan, bersedia untuk membuang, bersedia untuk meninggalkan setiap keinginan dosa kita, setiap keangkuhan kita, setiap ambisi yang bukan berasal dari Tuhan. Mungkin itu yang Tuhan mau salibkan, yang Tuhan mau kita salibkan itu. Mari saudara, kita sungguh-sungguh datang pada Kristus pada pagi hari ini. Tuhan,
firman-Mu telah hamba sampaikan. Dan yang kami percaya Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Sebuah peristiwa yang kelihatannya sederhana, Simon memikul salib, tapi itu mengandung banyak makna, arti hidup kami Tuhan. Yes, kami percaya Engkau ikut menderita bersama dengan kami Tuhan. Dan kini giliran kami Tuhan, untuk kami memikul salib, menyangkal diri, meninggalkan setiap dosa-dosa kami, meninggalkan setiap ego kami, meninggalkan setiap keinginan daging kami, dan kami mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera, dan kiranya firman Tuhan terus mengubah kehidupan engkau, kehidupan kita semua. Firman menjadi cahaya terang dalam kehidupan kita, dan menjadi tuntunan hidup kita sepanjang umur hidup kita. Dan biar jemaat menjadi murid Yesus yang memikul salib dan mengikut Yesus dengan setia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, pertolongan, perlindungan. Berkat dari Tuhan senantiasa mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini mengatakan bersama-sama, amin, amin, amin.